Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jemaah sekalian, judul pengajian malam ini ialah menjunjung kehormatan umat Islam, menjunjung tinggi kehormatan umat Islam. Babu ta'zimi hurmatil muslimin wa bayani huquqihim wa syafa'ati alaihim wa syafaqati alaihim wa rahmatihim. Para hadirin, ada beberapa firman Allah. Yang pertama dalam suratul Hajj, surat Al-Hajj itu surat nomor 22, ayat yang ke-30 yang berbunyi, dzalika wa may yu'azzim hurmatillah fahuwa khairun lahu 'inda rabbih. Yang artinya, dan barang siapa yang mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah lebih baik baginya dari sisi Tuhannya. Al-Hajj ayat 30. Kemudian kita teruskan dulu. Yang kedua, dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya ia timbul dari ketakwaan hati. Para hadirin yang terhormat, kemudian kalau kita lihat dalam surah At-Taubah, surat nomor 9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan bulan itu di sisi Allah Subhanahu wa taala 12 syahran, sebanyak 12 bulan. Fi kitabillah, yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yauma khalaqas samawati wal ardh, yang pada waktu itu bersamaan dengan Allah menciptakan langit dan bumi. Minha, antara lain, arba'atun hurum. Ini yang dimaksud dengan wa may yu'azzim syairallah. Siapa yang membesarkan, mengagungkan bulan-bulan Allah, ini dimaksudkan minha arba'atun hurum, antara lain 4 bulan. Bulan Muharram, kemudian lompat gitu ya, baru Rajab, Dzulqa'dah, yang keempat Dzulhijjah. Para hadirin berbahagia, mengagungkan bulan-bulan Allah Subhanahu wa taala ialah antara lain di zaman junjungan kita Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak boleh ada peperangan. Antara lain tidak boleh ada peperangan. Nah, orang-orang kafir Quraisy tahu betul bahwa mereka orang-orang Islam tidak akan mau berperang kalau di bulan itu, bulan Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Akhirnya mereka menyerang kaum muslimin. Mereka menyerang karena mereka tahu bahwa orang Islam itu tidak mau berperang kalau di bulan-bulan haram itu. Nah, dengan liciknya mereka, karena mereka tahu bahwa umat Islam tidak mau perang, akhirnya penting mereka menyerang kaum muslimin. Turun ayat
Allah katakan udzina lilladzina qataluna bi annahum zulimu. Sekarang kata Allah udzina lilladzina qatalu. Sekarang kata Allah kami izinkan orang-orang yang diperangi silahkan berperang sekarang. Akhirnya mereka nggak berani lagi. Ya, mereka tahu karena terlarang, tapi turun ayat. Karena Rasulullah pun tidak mau melayani pada waktu itu. Rasulullah tidak mau melayani. Kita turun ayat udzina lilladzina qataluna bi annahum zulimu, kata Allah. Silahkan aku izinkan kalian berperang pada saat ini, kata Allah, kalau kalian memang dikhianati atau diperangi oleh mereka. Iya. Jadi dalam Islam itu berbahagia bulan Muharram, bulan Rajab dan lain sebagainya. Walaupun akhirnya kalau kepada umatnya ini banyak akhirnya. Kepada umatnya ini akhirnya banyak peristiwa Muharram itu yang terjadi macam-macam. Ya, makanya orang Yahudi mengklaim bahwa katanya Nabi Musa alaihissalam diselamatkan pada waktu menyeberang yang dikejar-kejar Firaun menyeberang di lautan itu terjadinya pada 10 Muharram. Ya. Kemudian orang-orang Syiah mengatakan apa? Orang-orang Syiah mengatakan bahwa tanggal 10 Muharram itu terjadinya pembantaian Sayyidina Husain, cucunya Rasulullah. Iya. Kemudian orang lain mengklaim, iya. Kemudian ada lagi yang terutama di Jakarta ini, mereka mengatakan 10 Muharram itu adalah lebaran yatim. Lebaran yatim. Padahal Rasulullah mensunahkan berpuasa kan? Tapi justru kalau di Jakarta Masya Allah berpuasa, bukan berpuasa, lebaran yatim. Pendek kata macam-macam. Karena memang kalau sudah turunnya kepada manusia pasti berbeda macam-macam. Kalau dari Allahnya satu, dari Allah Subhanahu wa taala satu, cuma satu, enggak berbeda-beda. Yang sering berbeda di hadapan manusia. Kalau sudah manusia, apalagi bagi para ahli bahasa kayak itu, ahli fikih kayak itu, ahli hadis kayak itu, sudah turun kepada ahli, Masya Allah. Salah satu contoh ini takwa. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, Ali Imran 102. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan mati kecuali dalam keadaan muslim. Ini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan enggak mungkin orang bisa takwa dengan sebenar-benarnya takwa kecuali junjungan kita Rasulullah. Ada yang menolak mentah-mentah, enggak menerima mereka. Kata mereka tidak mungkin seseorang bisa bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa, enggak mungkin. Mereka menolak. Para hadirin, kemudian ada lagi yang mengatakan enggak, bisa saja orang bertakwa seperti Rasulullah, bisa aja. Bahkan dikatakan, kata para aulia itu mengatakan, manusia itu kalau sudah jahat, jahatnya lebih melebihi iblis. Manusia itu kalau sudah jahat lebih jahat dari setan. Tapi kalau sudah baik manusia itu, kata mereka, itu lebih baik dari malaikat. Makanya dia bilang bisa takwa seperti Rasulullah. Kenapa muncul perbedaan seperti itu? Karena kembalinya kepada diri masing-masing, kembalinya kepada pendapat masing-masing, bukan kepada Quran. Saya ulang, kembalinya bukan kepada Quran, tapi kembalinya kepada pendapat masing-masing. Akhirnya apa? Yang namanya manusia pasti mempertahankan gengsinya. Malu, saya kan ustadz, saya kan kiai, saya kan profesor, saya kan doktor. Waduh, nggak bisa, ini yang bahasnya anak-anak baru ini. Ya udah, kalau sudah gengsi yang muncul, repot. Padahal jelas dalam Quran tuh, dalam surat At-Taghabun. At-Taghabun itu surat nomor 64 ayat 18. Allah jelaskan. Yang dimaksud dengan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, jelas ayat yang lain. Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah dengan apa? Mastata'tum, dengan kemampuan masing-masing. Di sini adilnya Allah. Nah, kalau orang bertakwa dengan kemampuan dia masing-masing, berbahagia, Masya Allah. Semua orang akan punya nilai di sisi Allah. Semua orang akan punya nilai istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang takwanya setiap malam dia bangun malam, ada. Bagi orang yang tidak doyan bangun malam, Masya Allah, waduh, tuh orang luar biasa. Saban malam sholat tahajud, sholat ini, sholat macam-macam sampai subuh. Bagi orang yang tidak senang, wah berat itu. Tapi itu bagi dia. Nah itulah, kalau dia mampunya bertakwa seperti itu, fadhal, silakan. Jadi tidak ada pertentangan pertentangan ayat satu dengan ayat yang lain. Bahkan ada yang lebih ekstremis lagi mengatakan bahwa ayat yang berbunyi ya
amanu ittaqullaha haqqa tuqatih itu sudah dinasakh. Dan anehnya banyak orang yang percaya nasakh itu bukan istilah Rasulullah, istilah para ulama tafsir. Nasakh artinya dihapus, ayat yang nggak berlaku lagi. Yang berlaku itu kalau kita kembalikan kepada Allah berarti Allah tuh nggak punya konsep khusus kalau itu. Allah itu kan paten, Allah tuh maha segala-galanya. Nggak mungkin Allah salah melakukan, nggak mungkin. Makanya Allah katakan di surat lain At-Taghabun dari surat nomor 64 ayat 16, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah mastata'tum, sesuai kemampuanmu. Ada orang yang subhanallah berbahagia, ya, sekali duduk 2 juz baca Quran, nanti zuhur 2 juz, nanti asar 2 juz, nanti maghrib 2 juz. Ada orang begitu, saya pernah ketemu. Sehari 10 juz dia, berarti 3 hari khatam. Kalau kita yang nggak doyan ngaji, waduh, umat harus. Ada kawan di komunitas di Martapura lah, di jalan-jalan di lapangan, bekas lapangan rumah sakit Ratu Juleha tuh, sebelum pagi itu. Jadi ada yang cerita kawan-kawan kan, ulun nggak ada sanggup katanya. Belum ada sanggup kalau baca Quran sehari sejuz. Akhirnya karena orang tuanya meninggal, dia ngambil orang, diupahin orang. Dia ngupah orang selama seminggu tuh. Ya, Masya Allah Ustaz katanya, ada orang yang bisa khatam sehari 2 juz. Ya, yang baca 4 orang. Yang baca 4 orang, jadi 1 orang setengah juz. Jadi dalam tempo 15 hari khatam dibaca Quran. Bayarannya berapa sih? Bayarannya sekian. Sekali lagi, kalau bagi orang-orang yang tidak terbiasa memang itu sesuatu yang aneh. Itu kawan kita tadi bilang. Ya akhirnya dia bayar aja orang. Padahal bagi orang yang sudah terbiasa seperti itu berbahagia, nggak ada yang berat, nggak ada. Yang pernah saya ceritakan di sini, dulu. Bahkan ada orang yang subhanallah di penjara, dalam penjara, subhanallah. Antum bayangin dalam penjara yang tidak nyaman. Ini bukan penjara sekarang, penjara dulu. Iya. Bahkan bisa menghasilkan karya yang luar biasa. Tafsir Al-Azhar itu Buya Hamka. Beliau setiap sholat itu, kecuali yang tidak sholat asar. Beliau sholat subuh 2 juz, sholat zuhur 2 juz, sholat asar enggak, beliau mengarang. Nanti habis sholat maghrib 2 juz lagi, isya 2 juz lagi. Nah menjelang mau tidur beliau 2 juz lagi. Jadi sehari 10 juz beliau baca Quran. Di mana? Dalam penjara, bukan di rumah. Kok bisa seperti itu? Gampang jawabannya. Kenapa? Karena sudah panggilan hatinya seperti itu. Berapa banyak orang yang begitu gampangnya mengeluarkan duit untuk membantu orang lain. Kenapa? Karena sudah terbiasa seperti itu. Para hadirin yang berbahagia. Nah, oleh karena itu berbahagia, kita kembali ke ayat wa may yu'azzim hurumatillah, orang yang mengagungkan, membesar-besarkan hurumatillah, bulan-bulan Allah, macam-macam. Silakan aja itu versi mereka, versi Syiah seperti itu, berarti begini begitu. Tapi buat kita besarkan Allah itu bagaimana? Dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terserah kita. Andai antum yang mampu baca Quran sehari 1 juz, teruskan. Ya. Antum yang biasa setiap hari sedekah, teruskan. Ya, karena masing-masing manusia pasti akan punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pasti. Dan ketakwaan seseorang itu tidak akan sama. Allah sendiri bilang, "Fattaqullaha mastata'tum", bertakwalah kalian kepada Allah mastata'tum, sesuai dengan kemampuan. Jadi kalau pahamlah manusia dalam hal ini, nggak bisa lagi nuding orang lain. Iya, sadarlah dia, oh iya, saya punya kemampuan begini. Yang repot ini kadang-kadang manusia ini kan seperti mau mengasihi manusia yang lain. Saya banyak perhatikan manusia begitu kadang-kadang tuh. Ya, karena dia banyak duit dengan pulusnya, nanti ngajak orang makan, ngajak orang begini segala macam. Ya, gampang. Kalau tujuannya tidak ikhlas membahagia, akan bubar dengan sendirinya. Kalau orang yang mengajak orang lain, entah itu makan, entah itu rame-rame segala macam tuh, dengan pulusnya, tujuan dia biar orang tunduk sama dia, nggak lama. Itu nggak lama.
Kenapa? Karena berangkatnya bukan karena Allah, bukan ikhlas. Enggak bakal lama kayak begitu tuh. Kita rontok dengan sininya nanti. Makanya pertama kita kembali. Allah katakan yu'azzim syairallah min taqwal qulub, dalam ayat yang lain. Orang-orang yang mengagungkan bulan-bulan Allah yang mulia-mulia itu min taqwal qulub, kata Allah. Merupakan tanda ketakwaan hati seseorang. Para hadirin yang Tuhan hormat, itu surah At-Taubah ya, yang surah Al-Had ayat 30, kemudian surat Al-Hajj lagi ayat 32, yang barusan dibaca tadi surah At-Taubah surat nomor 9 ayat 36. Kemudian kita lanjutkan para hadirin, masih berkenaan dengan menjunjung tinggi kehormatan kaum muslimin. Allah mengatakan wakhfid janahaka lil mu'minin. Ini ayat ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling tawadhu itu Rasulullah. Kalau ada orang yang paling tawadhu itu Rasulullah. Tapi walaupun Rasulullah yang begitu tawadhu, yang begitu rendah hatinya, subhanallah, Allah pesankan kepada beliau langsung. Allah katakan wakhfid janahak. Wakhfid itu rendahkan. Janah itu sayap. Ini bahasa kiasan. Wahbid janahaka lil mu'minin, terhadap orang-orang beriman, rendahkan sayapmu, kata artinya apa? Jangan sombong di hadapan orang Islam. Jangan sombong di hadapan orang-orang beriman pada Allah. Sama kita di hadapan Allah. Yang dipesankan siapa nih? Bukan manusia biasa, Rasulullah yang dipesankan Allah. Wahfid janahak, rendahkan sayapmu, kata Allah. Di hadapan siapa? Merendahkan sayapmu, merendahkan hatimu di hadapan siapa? Lil mu'minin, di hadapan orang-orang beriman. Kadang-kadang kita kan terjebak, kadang-kadang merasa itu ya, merasa itu penyakit paling berat itu. Iya, merasa itu penyakit paling berat. Kenapa? Karena setan itu pintar. Setan itu tidak menggoda manusia selamanya dengan maksiat. Setan itu pintar, tidak selamanya menggoda manusia dengan maksiat. Dilihat kecenderungan orang ini. Wah, orang ini merasa sok alim, sok pintar, sok paling hebat, sok paling ahli ibadah. Terus nggak kelihatan memang, oh dalam hati dia. Tapi kata setan, kamu luar biasa, kamu hebat, kamu tahajud sebelum malam, baca Quran, oh kamu yang luar biasa sudah. Ini jamaah yang banyak ini nggak ada apa-apanya. Masuk dalam hati, hati-hati. Iya, nggak keluar dari mulut dia, nggak keluar dari gaya dia, nggak keluar, tapi dalam hatinya masuk terus di anu setan. Masya Allah, para hari berbahagia, ini bibit-bibit kesombongan seperti ini akhirnya. Iya, kelihatan tawadhu, ternyata apa? Kesombongan yang muncul. Makanya Allah katakan wahfid janahak, rendahkan sayapmu, kata Allah. Ini Rasulullah yang dipesani, manusia yang paling mulia, yang paling tawadhu, Rasulullah. Pernah saya ceritakan di sini kan, bagaimana tawadhunya Rasulullah, bagaimana Rasulullah menghargai orang lain. Ada orang dari kampung, disebut A'rab dalam bahasa Quran. A'rab itu artinya orang kampung. Dia ingin ngasih hadiah sama Rasulullah di masjid. Assalamualaikum ya Rasulullah. Salam. Kata Rasulullah, silakan. Enggak Rasulullah, saya mau hadiah ini. Dilihat Rasulullah, jeruk katanya. Iya. Akhirnya oleh Rasulullah, karena dia menunggu terus, Rasulullah paham, berarti orang ini pengen tahu deh. Akhirnya makan Rasulullah. Dimakan Rasulullah itu jeruk. Dia melihat Rasulullah makan begitu lahap, begitu enak. Oh, girangnya luar biasa dia. Wah, dia bilang alhamdulillah Rasulullah makan. Rasulullah mau makan. Girang dia. Sahabat yang lain, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bingung kok Rasulullah tumben ini. Biasa Rasulullah kalau sudah dapat hadiah dari seseorang pasti Rasulullah dibagi sama Rasulullah. Saat itu enggak. Kan sahabat pernah heran loh, kok tumben itu bahasa bacanya apa? Orang Banjar ya, kada paham bahasa Banjar. Tumben itu bahasa Jakarta, bahasa Jawa, bahasa Jogja dengaren. Dengaren bahasa Jogja, bahasa Banjarnya apa? Kada biasanya ya, ngomong alipah macam kada biasanya. Jadi dia sahabat kada biasanya. Rasulullah kini nanti biasanya Rasulullah begitu panggil kawan sudah makan. Saat itu subhanallah enggak dikasih satu orang pun, enggak dikasih oleh Rasulullah.
Begitu melihat Rasulullah makan dia girang, nangis dia. Menangis kenapa? Girang. Ya, sudah pulang dia. Begitu dia pulang, masih ada sisa, jeruk masih ada. Limaunya jeruk masih ada sisa Rasulullah. Kata sahabat, ya Rasulullah kami nggak boleh minta. Nih kata makan silahkan kalian. Sahabat yang lain makan langsung. Masamnya luar biasa nenek. Baru sahabat paham, oh begini tuh. Itu sahabat langsung ngomel, bah, masam mungkin diberikan sorong tuh. Coba kata Rasulullah kalau ikam gitu kayak apa hatinya kira-kira? Dia dari kampung jauh-jauh. Sebegitunya Rasulullah menjaga perasaan orang lain, coba. Sampai sebegitunya Rasulullah menjaga perasaan orang lain, pura-pura beliau senang. Akhirnya waduh, dia bilang Rasulullah makan. Ditahan oleh Rasulullah, subhanallah berbahagia. Ini akhlak Rasulullah. Nah, orang yang begini luar biasa akhlaknya, yang begitu tinggi akhlaknya, subhanallah, Allah katakan wakhfid janahak, rendahkan sayapmu wahai Rasulullah. Artinya apa? Rendah hatilah. Rendah hati dengan rendah diri beda ya. Harus bedakan tuh. Kalau rendah hati itu lain, orang yang tawadhu. Tapi kalau rendah diri lain. Iya. Ke masjid kada mau. Kenapa kau nggak ke masjid? Seorang rendah diri ke masjid kada nyaman. Iya. Orang pin hebat-hebat orang di nah itu rendah diri lain. Iya. Kalau rendah awak lain pulang. Kalau rendah awak tuh ngomong. Para hadirin ya para hadirin lihat Allah katakan wakhfid janahak, rendahkan sayapmu, jangan tinggi hati. Ya, karena orang tinggi hati ini berbahagia, masya Allah. Digambarkan oleh junjungan kita Rasulullah SAW, kata Rasulullah, orang-orang yang tinggi hati itu ba'idun minallah, orang jauh dari Allah. Orang yang tinggi hati itu kata Rasul, orang yang sombong itu kata Rasul, ba'idun minallah, jauh dari Allah, wa ba'idun minan nas, jauh dari manusia, enggak disenangi orang. Mana ada orang senang dengan orang sombong? Kemudian wa ba'idun minal jannah, jauh dari surga, jauh dari surga. Kenapa? Orang-orang yang masuk surga orang-orang yang rendah hati. Kemudian yang terakhir wa ba'idun minal jannah, jauh dari surga kata Rasul. Para hadirin, kita kembali ke ayat. Ya, wahfid janahak lil mu'minin, rendahkan sayapmu, artinya tawaddu'lah, ya rendah hatilah terhadap orang-orang beriman. Kemudian kita lanjutkan sekarang dalam surah Al-Maidah, surat nomor 5 ayat ke-32. Surat nomor 5 Al-Maidah ayat 32. Ini pada waktu Allah menjelaskan tentang pembunuhan pembunuhan Qabil dan Habil. Ya, Habil yang dibunuh oleh Qabil. Ayat 31-nya, ayat 32-nya Allah jelaskan langsung. Min adli dzalik, karena itu kata Allah Subhanahu wa taala, karena terjadinya pembunuhan itu akhirnya min adli dzalik, karena semua itu katabna ala bani Israil, maka kami tetapkan untuk orang Bani Israel, annahu bahwa man qatala nafsan bighairi nafsin, orang yang membunuh seseorang tanpa ada alasan dibenarkan. Dia membunuh seseorang tanpa ada alasan dibenarkan dalam hukum Islam, au fasadin fil ard, atau merusak bumi ini. Merusak bumi dua ya. Ada yang merusak terang-terangan merusak. Yang kedua merusak dengan maksiat. Merusak dengan maksiat itu yang lebih dahsyat. Allah mengatakan orang-orang yang merusak, orang-orang yang membunuh jiwa, kemudian orang yang merusak bumi, kata Allah, faka'annama qatalan nasa jami'an, maka sama seolah-olah dia membunuh seluruh manusia. Jatuh manusia dibunuh oleh seseorang, kata Allah SWT, faqatalan nasa jami'an, maka sama dengan membunuh seluruh manusia. Maka dalam Islam itu bahaya paling sangat menghargai jiwa manusia. Wa man ahyaha, dan siapa yang menghidupkan, artinya orang yang menghargai nyawa manusia, faka'annama sahyan nasa jami'a, maka sama dengan menghidupkan seluruh manusia, kata Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin berbahagia, ada cerita sedikit. Ada terjadi pertengkaran di antara dua manusia. Akhirnya yang satu ini kalah mati dia. Kemudian oleh keluarganya yang membunuh ini dituntut. Tuntutannya hukum Islam, harus dibunuh juga. Ya.
Akhirnya sudah sepakat keluarga, sudah sepakat hakim saat itu memutuskan, kalau kita katakanlah hari Ahad gitu ya, diputuskan hari Ahad nanti terjadi kisos bunuh. Nah, orang yang membunuh mau dikisos ini dia ada urusan di kampungnya. Dia bilang, saya minta izin. Nah, percaya dengan saya minta izin, saya akan pulang kampung dulu membereskan urusan saya. Ada urusan di kampung dia. Udah di kampung. Para ini berbahagia. Begitu hari Ahadnya itu, ini yang keluarga terbunuh korban ini, keluarga yang korban terbunuh ini menanti. Ya, janjinya hari Ahad datang. Sudah Ahad, sudah mulai zuhur, belum datang juga. Udah gelisah mereka, wah ini berarti melarikan diri orang ini. Subhanallah, menjelang asar datang orang ini. Menjelang asar dia datang. Dengan tergopoh-gopoh, dengan ngos-ngosan lah, dia bilang, minta maaf Pak, saya tadi terlambat karena begini-begini. Dia jelaskan sama dia. Nah sekarang Pak, saya sudah di hadapan Bapak sekarang. Silahkan jalankan hukum kisos itu. Akhirnya ini rembuk lagi keluarga. Dia bilang dia berantem sama keluarga kita itu, ya mungkin juga keluarga kita yang salah. Akhirnya keluarga ini rembuk lagi. Ini perhatikan, dia bilang, ini dia datang kemari ini mengantarkan nyawa, menepati janjinya padahal mengantarkan nyawanya kemari. Berarti orang ini luar biasa. Dia bilang. Akhirnya apa yang terjadi pun bahagia, itulah orang-orang beriman begitu tuh. Akhirnya dimaafkan dia, saling memaafkan satu sama lain. Gak terjadi pembunuhan lagi. Akhirnya oleh keluarga ini berkenan, dia maafkan orang ini. Dimaafkan, berbahagia. Akhirnya kenapa? Dalam kondisi yang seperti itu, Masya Allah, dia tetap datang. Itu tuh tanda-tanda bahwa orang Muslim itu adalah orang-orang yang selalu tepat janji. Kemudian sementara yang satu pun merasa apa? Merasa perlu memaafkan. Karena posisi memaafkan itu kan posisi yang di atas, posisi yang menang. Tapi tetap dia memaafkan orang ini, akhirnya aman. Para hadirin, itulah bukti bahwa orang-orang beriman itu betul-betul bisa dipercaya, berbahagia. Kemudian kita lanjutkan. Kita lanjutkan, berbahagia. Kita masuk kepada hadis ya. Hadis yang pertama, an Nabi Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'dahu ba'dan wa shabbaka baina asabihi. Rasulullah bersabda, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin itu dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan. Yang satu bagian dengan yang lain saling mengokohkan, yashuddu ba'duhum ba'dan, saling mengukuhkan satu sama lain. Ya, kemudian beliau wasyabbaka baina asabai, kemudian beliau mensejajarkan jarinya begini. Nah, kata Rasulullah, orang mukmin itu kayak begini nih. Ya, saking apa? Saking kompaknya, saking baiknya. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian yang kedua, antum bayangin tuh, diibaratkan seperti bangunan, artinya saling mengokohkan, saling menguatkan, bukan saling melemahkan. Jadi orang muslim dengan muslim itu harus saling menguatkan, bukan saling melemahkan. Soal kita ada persoalan pribadi sama dia itu urusan pribadi, tapi kalau sudah urusannya kepada Allah, jangan. Para hadirin lihat hadis yang kedua, wa anhu qala Rasulullah SAW, man marra bi syai'in min masajidina aw aswaqina ma'hu nablun falyumsik aw yaqbid ala nisaliha bi kaffihi an yusiba hadan minal muslimin minha syai'un. Ini hadis Muslim ini. Dari Musa bersabda Rasulullah SAW, barang siapa yang berjalan di hadapan masjid, karena masjid Rasulullah itu kan masjid langsung ada tanah langsung gitu ya, atau berjalan di pasar, berjalan di masjid atau berjalan di pasar, sedangkan dia, kata Rasul, membawa anak panah. Sedangkan orang ini ke masjid kah dia atau ke pasar kah dia membawa anak panah. Lihat, maka hendaklah dia berjalan itu, kata Rasul, menyembunyikan atau memegang ujungnya.
Maka hendaklah dia, kata Rasulullah, menyembunyikan atau memegang ujungnya agar jangan sampai mengganggu umat Islam yang lain. Para hadirin berbahagia, ya di zaman Rasul kan tidak seperti kita sekarang. Di zaman Rasul kan pedang atau tombak itu kan dibawa kadang-kadang. Ya gambarannya gampang. Gambarannya di Hadramut itu orang ini dianggap laki-laki, betul-betul laki-laki, istilahnya rujulah. Rujulah itu laki-laki. Itu kalau sudah umur 17, sudah balik dia, itu di sini. Namanya Zambia itu, pisau. Jadi model-model landing, model pisau itu. Enggak panjang bengkok begini. Bukan harit, bukan. Di sini, ditaruhnya di sini. Itu kalau Jumatan mereka sambil senderan di tembok ada atau di tiang-tiang masjid itu. Itu orang-orang Hadramaut itu berbahagia, mereka subhanallah semua pakai itu. Semua pakai itu, pakai Zambia itu. Oh, tapi subhanallah, kita nggak pernah dengar terjadi pembunuhan di situ, nggak pernah. Walaupun mereka subhanallah bawanya itu, bawa senjata itu. Karena mereka beli senjata itu bebas memakai, bahkan pistol atau senapan ini itu bebas dijual bebas di Hadramaut itu. Tapi subhanallah, ya nggak terjadi apa-apa di sana. Ya. Jadi betul memang senjata itu tergantung yang pegang. Kalau yang pegangnya orang beriman enggak. Tapi kalau yang pegangnya orang preman, lain. Iya. Antum mau tahu? Ini saya cerita Hadramaut sedikitnya. Ada orang dari Surabaya mengirim duit ke keluarganya di sana. Ya kirim sampai di Hadramaut sana tuh dikirim. Dia ngisi bensin waktu itu di pom bensin. Nah, tukang pom bensin ini tahu, antum dari Indonesia, iya, saya mau ngirim duit. Oh, ini si fulan ini yang kamu kirimi duit ini, kata tukang bensin nih, yang jaga bensin. Ini si fulan yang jaga bensin ini, nanti kira-kira beberapa hari lagi dia datang mari. Terjadwal hidupnya, terjadwal biasa datang, katanya belanja ke pasar. Nah, gini aja. Nanti kalau anda percaya sama saya, titipkan ke saya. Nanti saya serahkan sama dia. Nanti kalau sudah diterima, nanti saya suruh kasih kabar kepada anda. Oh subhanallah, berbahagia. Akhirnya orang ini yang dari Surabaya ini diserahkan sama orang itu. Nggak berapa lama datang kabar dari Hadramaut itu bahwa orang ini sudah menerima duitnya. Makanya satu-satunya negara yang tidak kena COVID mana? Satu-satunya loh. Satu-satunya negara yang tidak kena COVID cuma Hadramaut. Iya. Yang orang bilang negerinya habaib, bukan itu aja sebenarnya. Artinya apa? Itu tanda kejujuran yang luar biasa di sana. Jujurnya, amanahnya luar biasa. Kalau kita di sini ada orang sholat bawa keris, waduh. Orang ada khusus lagi sembahyang. Nah keris kan panjang mana? Kenapa sembahyang? Di sana biasa, berbahagia masya Allah, biasa. Enggak terjadi apa-apa di sana. Para hadirin lihat, maka kata Rasulullah ini zaman Rasul ya. Kalau kamu bawa tombak atau bawa senjata, kata Rasul, amankan dulu, tutup, jangan sampai mengganggu orang lain. Para hadirin berbahagia, kemudian kita lanjutkan hadis berikutnya. Rasulullah SAW bersabda dengan sabda yang sangat simpel, sangat singkat. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu, man la yarham ma la yarhamin nas la yarhamhullah. Kata Rasulullah, orang yang tidak mengasihi manusia maka Allah tidak akan sayang kepadanya. Orang yang tidak mengasihi kepada manusia, kata Rasulullah, maka Allah tidak akan sayang kepadanya. Para hadirin, pernah satu saat mayat Yahudi lewat. Rasulullah berdiri. Kata sahabat, ya Rasulullah, ini Yahudi. Kata Rasulullah, saya tahu dia Yahudi. Ya, yang saya hormati kenapa? Karena dia makhluk Allah. Dia makhluk Allah, kata Rasulullah. Orang Yahudi yang mati berbahagia, sahabat sampai protes, kata sahabat, kenapa ya Rasul? Kata Rasul, ini yang mati ini manusia, hamba Allah, makhluk Allah. Saya hormati, kata Rasulullah.
Para hadirin berbahagia. Kenapa saya ceritakan begini? Biar kita paham gitu. Islam itu sangat baik. Walaupun orang-orang di luar Islam berusaha sekarang, berusaha semaksimal mungkin bagaimana caranya. Islam itu dibikin seperti jelek. Islam itu dibuat begini, Islam itu bikin begini. Iya. Bahkan sejarah di Indonesia aja mau diputar balik sekarang. Betul nggak? Sejarah di Indonesia mau diputar balik sekarang nih. Ya, yang menjajah Indonesia itu adalah bukan Belanda tapi Arab. Betul kan? Kita baca tuh. Betapa kejamnya kata-kata itu paling kejam kata-kata itu. Mereka mengatakan bahwa yang menjajah Indonesianya adalah Arab. Coba, padahal kan jelas kita tahu sejarahnya yang menjajah itu adalah Jepang dan Belanda dan Jepang. Karena ternyata kemerdekaan Indonesia ini paling bahagia, Masya Allah, itu semua, hampir semua itu bangsa Arab. Bahkan yang mengarang lagu Indonesia Raya siapa? Orang Arab itu, Al-Mutahhar itu Habib itu, Al-Mutahhar itu. Bahkan yang memberikan minum apa namanya, madu pada waktu pagi, mau membacakan teks proklamasi kepada Presiden Soekarno waktu itu Faraj bin Marta itu. Faraj bin Marta itu yang memberikan madu spesial, kemudian dikasih telur, diminumkan untuk Presiden Soekarno untuk membacakan teks proklamasi itu. Di rumah beliau itu, yang di Pegangsaan itu. Dihadiahkan rumah itu, subhanallah. Bahkan Al-Habib Abdurrahman bin Ali Al-Habashi, Kuitang itu, Al-Habib Abdurrahman bin Ali Kuitang itu mengatakan kepada Presiden Soekarno, tolong baca teks proklamasi nanti hari Jumat. Mereka yang minta itu. Tapi sekarang sudah mulai dikaburkan itu. Mulai dikaburkan, jadi seolah Arab itu yang menjajah, Arab itu yang begini segala macam. Memutarbalikkan sejarah itu. Ini kasihannya pun bahagia nanti generasi berikutnya nih, generasi belakang kita ini, anak cucu yang kita nggak paham. Oh iya. Nanti begitu melihat orang Arab dia benci, dan melihat itu orang Arab benci nanti. Iya. Bahkan ada kiai yang terang-terangan ngomong. Ini kiai ini. Iya. Kiai, bahkan orang nomor 2 di Indonesia. Iya, sekarang kita nggak perlu lagi belajar bahasa Arab. Iya, kita perlu belajar bahasa yang lain aja. Kita nggak perlu belajar budaya-budaya Arab segala macam. Ini ada apa gerangan berbahagia? Ada apa gerangan? Iya, bahwa Islam itu bukan Arab, betul. Kita ulang nih, bahwa Islam itu bukan Arab, betul. Tapi bahagia, kalau Quran berbahasa Arab nggak bisa ditolak itu. Ya, kalau bisa digantilah, jangan. Mau orang kesurupan sampai dari mana? Ya kalau bisa jangan pakai kafir lah. Kalau bisa diganti kalimat non muslim. Terus kalau kita baca kuliah gimana? Kalau kita baca qul ya ayyuhal kafirun, terus kita baca gimana? Qul ya ayyuhan. Gimana ya? Pasti jemaah di belakang aja jemaah. Wah, kasihan Sidin nih. Pasti dikira jemaah makmum jemaahnya, kata jemaah, waduh kasihan Sidin. Iya. Akhirnya dikirim jemaah, imamnya mana? Sambang Lehum. Mintu padahalnya betah lagi bang. Ini yang kita sayangkan, yang ngomong tuh langsung wakil presiden yang ngomong begitu. Kita nggak perlu harap lagi sekarang. Iya. Perhatian berbahagia, apalagi yang sekarang yang abang kandung yang menteri agama kita ini. Itu belum apa-apa dia sudah ketemu dengan Benyamin Netanyahu. Dia sudah ketemu dan itu direstui langsung dari PBNU waktu itu yang agak syarat. Direstui oleh PBNU, dia ketemu dengan Netanyahu. Jadi umat NU di bawah ini ngamuknya luar biasa. Umat NU yang di bawah ini ngamuk luar biasa, termasuk Kiai siapa? Anaknya Kiai Mamun Zubair itu. Iya, kata beliau, saya berlepas diri dari NU sekarang, kata beliau. Terang-terang beliau mengatakan, saya berlepas diri dari NU. Kenapa? NU sekarang kata beliau sudah kurang ajar ini. Kiai Nasih itu.
Kenapa? Kalau ini sudah bisa dirontokkan mereka, nanti akhirnya kata mereka yang penting Pancasila. Lama-lama nanti Pancasila pun digerus sama mereka. Karena ini kan NU ini kan kekuatan besar di Indonesia ini. Allahu Akbar. Kadang kalau kita baca begitu apa enggak mereka sadar gitu loh. Iya. Ini Rasulullah sedikit kata Rasulullah, "Man lam yarham", orang yang tidak sayang kepada muslim yang lain, kata Rasulullah, lam yarham, tidak akan disayang oleh Allah. Para hadirin, satu lagi hadis ya. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla ahadukum lin-nasi falyukhaffif fa inna fihim adh-dha'ifa wa saqim wal kabir wa idza shalla ahadukum li nafsihi falyutawwil ma syaa. Wa fi riwayah wa dzal hadah. Dari Abu Hurairah dia berkata, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila salah seorang dari kamu menjadi imam, apabila salah seorang di antara kalian menjadi imam, kata Rasulullah SAW, maka hendaknya sholatnya bagaimana? Falyukhaffif, memperingan bacaannya, nggak terlalu cepat, nggak terlalu lambat. Ya, kata Rasulullah, hendaklah dia meringankan. Kenapa? Fa inna fihim, karena di belakangmu wahai imam, di belakangmu ini ada adh-dhaif, orang yang lemah. Lemah ini macam-macam. Ada karena sakit, ada segala macam. Wasaqim, orang yang sakit. Wal kabir, orang yang sudah tua. Wa idza shalla ahadukum nasi, tapi kalau kau kata Rasulullah salat sendirian, ahadukum nasi, falyutawwil masya. Silakan mau panjang bagaimana silakan. Ada cerita sedikit berbahagia. Almarhum Pak Air itu sering diundang di Jombang. Yang ngundang waktu itu Gus Dur langsung. Yang ngundang Pak Air Fakhrudin itu Gus Dur langsung ngundang. Bulan puasa, bulan Ramadan. Pak Air kan orangnya bersahaja, orangnya lembut, kalem, tenang, nggak pernah macam-macam beliau. Akhirnya beliau didaulat jadi imam. Pas waktu sholat isya sama tarawih. Sholat tarawih. Ya, kata Pak Air, ya baik. Nggak pakai nanya, wah maaf ya, saya ini kan Muhammadiyah, saya biasa 11. Enggak begitu beliau, enggak begitu Pak Air. Baik, kata Pak Air. Habis sholat isya, kalau nggak salah yang dibaca beliau sholat isya itu sholat surat, kalau nggak salah surat apa yang juz 29 tuh, Tabarak. Ya, Tabarak itu kan 30 ayat dibagi 2, 15. Lumayan panjang itu. Ya sudah, terus sholat tarawih 2 rakaat sekali salam, 2 rakaat salam. Kan beliau kan bacaannya pelan, kalem aja beliau. Kalau nggak salah yang dibaca beliau surat Waqiah. Idza waqatil waqiah laysa liwaqtiha kadhiba. Satu-satu artinya seperti sabda Rasul kan, waqif ala rasyaya. Setiap ayat berhenti beliau. Begitu masuk ke 8, masuk ke yang rakaat pertama 2, 3, 4 kan, berarti 8 rakaat sudah. Berarti 8 rakaat. Rupanya jamaah ini, karena jamaah mereka kan nggak biasa kayak begitu. Biasa kan mereka kan main cepat. Yang seperti di mana di Blitar itu. Ya, di Blitar itu yang sholat 23 8 menit. 7. Wah, itu Z yang paling top kalah itu. Itu pesawat Z paling cepat kalah. Antum bayangin, sholat 23 rakaat, Masya Allah, cuma 7 menit kelar. Belum. 7 menit kelar. Nah, sholatnya. Nah, sekalinya begitu kita perhatikan, modenya mana beirama tuh. Nah, gini, bohong. Akhirnya mereka merasa lawas tuh. Pak R tenang aja sih, Den. Rupanya Pak R ini merasa aja jemaah ini pada gelisah di belakang tuh. Pripun sih, Den? Gimana aja sih, Den? Akhirnya Gus Dur, akhirnya Gus Dur ngambil mic, kata Gus Dur, mohon maaf, malam ini kita sholatnya tetap aja kalian ini NU, tapi sholat tarawihnya Muhammadiyah, katanya. Jadi Gus Dur, ini Gus Dur ngomong, kata Gus Dur, tapi jenengan tetap aja NU, tapi sholat tarawihnya Muhammadiyah.
Kenapa? Ini cukup sampai sini aja kata Gus Dur. Langsung 3 rakaat witir. Enggak macam-macam Pak R, cuma begitu aja beliau dengan tenangnya beliau. Akhirnya apa? Kata Pak R, gimana nih? Pun Pak, langsung witir mawon Pak. Oh nggih. Udah sudah kata beliau. Karena beliau orang Jogja kan, orang Jogja kalau nggih itu bukan nggih itu Solo. Kalau Jogja itu njih, pakai ji. Kata Pak R njih. Akhirnya sholat, enggak ribut enggak apa, tenang aja. Iya, para hadirin berbahagia. Ini luar biasa nih, pemimpin kayak begini nih yang luar biasa. Iya, para hadirin. Ya, kalau mau sholat sendirian kata Rasulullah silahkan. Walaupun pernah Rasulullah SAW sholat menjadi imam waktu sholat Isya. Tapi Rasulullah tahu siapa di belakang beliau, makmum di belakang beliau. Yang pertama surah Al-Baqarah. Al-Baqarah itu 286 ayat. Dan Rasulullah setiap ayat yang berkenaan dengan rahmat berhenti, mohon pada Allah. Ayat yang berkenaan dengan azab berhenti. Kenapa? Minta permohonan perlindungan pada Allah. 286 ayat. Jadi kata sahabat yang menceritakan hadisnya itu bilang, ya Al-Baqarah selesai, pengen selesai, wah, sudah rukuk, enggak, sambung Ali Imran 200 ayat. Nah bacaan Rasulullah enggak terlalu cepat, enggak terlalu pelan, biasa. Jadi kata sahabat yang menceritakannya, rusak hati sudah, dikiranya begitu Ali Imran selesai, sambung An-Nisa. Tapi di zaman Rasulullah itu cuma sekali-kalinya terjadi, cuma sekali-sekali. Dan sahabat yang di belakang, Rasulullah tahu siapa sahabat beliau, tahu. Dibawa di istiqomah kita, coba bawa istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hilang moodnya udah lagi Bang. Iya, makanya lihat, jadi tidak bertentangan sabda Rasul, nggak bertentangan. Kenapa? Ini kalau kalian di hadapan orang banyak, kata Rasul, yang biasa mengklaim siapa? Kata Rasulullah, lihat palio khafif, ringankan sholatnya. Jangan ringankan di sini artinya bacaannya, bukan ringankan di sini artinya 4 rakaat jadi 2, bukan. Yang 3 rakaat jadi 1,5, enggak, bukan. Para hadirin, satu lagi hadisnya, sayang kalau ditinggalkan. Ya. Ani Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, dua-duanya sahabat Rasul. Qala Rasulullah SAW, mathal mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mislul jasadi idza ishtaka minhu adwun tada'a lahu sa'irul jasadi bisahri wal huma. Yang artinya dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah SAW, perumpamaan orang beriman itu ialah yang saling mencintai dan saling menyayangi, ialah yang saling mengasihi, ialah bagaikan satu tubuh. Bagaikan satu tubuh, apabila satu anggota menderita sakit, maka yang lain pun ikut merasakan sakit, sehingga dia tidak bisa tidur, merasa demam. Iya. Dan itu paling bahagia, betul, otomatis itu. Satu sakit, ya berataan terasa sakit. Contoh ulun ini paling bahagia, penyakit utama ulun itu ialah asam urat. Ya, asam urat. Ini sebelah kiri ya, ini batas kiri kanan ya. Ulun baca, kenapa penyebabnya? Apakah kacang-kacangan, apakah emping segala macam? Bukan hanya itu. Jadi ternyata penyebabnya bukan hanya sekedar kacang-kacangan, emping segala macam, bukan hanya sekedar itu. Ternyata kopi pun termasuk. Sementara ulun minum kopi itu hobi, bisukan sama habis asar tuh. Ngopinya nggak seperti orang lain, ngopinya nggak pakai gula sama sekali, plus kering, nggak pakai gula. Kita pikirkan, oh iya, berapa hari ini itu minum kopi, masya Allah, bangkak betis. Iya. Maka sembahyang menurang ada paham, kenapa Ustaz berjoget? Bukan berjoget, menahan sakit. Kalian mau joget menahan sakit. Ya, perhatian berbahagia. Nah itu Rasulullah memberikan perumpamaan, orang Muslim itu kata Rasul seperti apa? Seperti kalau anggota badannya kena sakit, dia merasakan sakit. Artinya ada orang Islam yang lain, mereka merasa kekurangan, merasa segala macam. Orang lain minimal prihatin. Dan maaf, saya tidak membanggakan Muhammadiyah. Lihat, yang terjadi kemarin di mana? Yang di daerah mana? Yang terjadi puting beliung atau apa tuh? Ya, itu yang pertama kali datang bantuan, pertama kali bukan dari pemerintah, justru dari Muhammadiyah. Subhanallah.
Kawan-kawan kita yang berjuang di sana kita doakan mudah-mudahan mereka diberikan kekuatan iman, amin. Dan mereka diberikan kekuatan keikhlasan karena Allah semata-mata. Kurang lebihnya mohon maaf. Marilah kita tutup bersama-sama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.